Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras sedulur sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Cerita Ringan. Kali ini di Cerita Ringan ini kita menyajikan satu podcast bersama seorang komedian kita, yakni Kang Kus. Dengan podcast kita adalah guyonan untuk Nusantara. Saya selaku tuan rumah di negeri ini, negeri cerita ringan, sebuah imajinasi yang akan menjadi inspirasi bagi panjenengan semua. Inspirasi tapi tidak melupakan kekonyolan-kekonyolan, keguyonan-guyonan, sambil santai, sambil jagungan. Nah, sedulurku sekalian, saya akan mengajak Anda untuk menyimak bincang-bincang podcast kali ini dengan Kang Kusdian, atau Kang yang dikenal dengan nama Kang Kus di dunia komedi atau dunia sinetron. Jadi sekalian, silahkan simak, dan jangan lupa bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tombol subscribe, like, dan juga kasih komentar di kolom komentar. Negeri jenaka, negerinya orang yang tidak gila. Selamat malam Kang Kusdian. Selamat malam. Nah, salam konyol. salam konyol ya. Kocak. Kita berada di satu negeri cerita ringan atau negeri jenaka ini. Banyak sekali yang akan kita kupas, tapi sambil ngenteni kopi ya, karena kopinya belum mateng, rokoknya juga belum datang. Maka kita ngobrol-ngobrol. Kang Kusdian ini sudah berapa lama sebetulnya menekuni dunia apa ya, dunia acting itu istilahnya? Sekarang? Iya. Dijawab sekarang? Iya kalau masa ngenteni kopi nih, perana kopi. Kalau saya menjawab itu nunggu kopi sebenarnya biar bisa lancar. Tapi gini saya jawab. Kalau saya menekuni dunia komedi itu sebenarnya belum begitu lama. Tapi dari dorongan, dorongan ini biasanya gini ya. Tapi ya, kalau saya dorongan dari dalam. Bukan dorongan duduk ya? Bukan, itu namanya kursi. Nah itu kan dorong itu. Iya. Itu orang Jawa. Oh, orang Jawa ya. Orang Jawa itu namanya dorong. Dorong itu lungguh, duduk, ya. Itu dari dorongan dalam hati itu sudah lama yang seperti misalkan kayak bakat. Bukan bakat yang saudara saya itu bukan, tapi bakat yang terpendam. Terpendamnya enggak dalam-dalam enggak ini? Ya enggak lah, istilahnya kita kupas nanti agak tipis-tipis jadi gitu. Tipis-tipis akhirnya jadi iris-iris. Iya. Jadi di dalam komedi ini sebenarnya banyak ya, itu banyak yang perlu kita explore. Explore itu apa? Seperti ya mak cor ya, itu X itu bekas, floor itu adalah suatu apa itu jalan ya sebenarnya. Jalan air itu floor ya. Ya, benar enggak? Betul sekali. Jadi begitulah. Pokoknya nggak ada salahnya di negeri jenaka ini. Ya kalau nanti gini sampean tanya terus saya menjawab, otomatis dengan jawaban yang tepat itu namanya bukan komedi. Jadi semacam kalau di channel yang satunya tadi adalah cerita plesetan, itu memang harus diplesetkan. Iya. Jadi kalau sampean tanya saya jawab 1 tambah 1 berapa Kang Gus? Saya bisa 1 tambah 1 adalah tetap 1. Lah kok bisa? Yang seharusnya kan 2 kan? Iya. Ya misalkan gini, 1 cewek ditambah 1 cowok, misalkan menjadi satu hati, maksud saya begitu. Ya, terima kasih. Kita juga satu hati di dunia jenaka. Di cerita ringan ini kita akan mengadakan satu guyonan, tapi dalam bentuk yang lain. Sedulurku sekalian, jangan kemana-mana, tetaplah di cerita ringan. Kita akan ngopi sejenak. Sedulurku sekalian, kita ketemu lagi. Kita sudah ngerokok ya, dan kita juga ngopi. Dan ada satu kehebatan dari Kang Kusdian sebetulnya sedulur. Ini belum begitu apa ya istilahnya, belum ditonjolkan oleh beberapa temennya, bahwa Kang Kusdian itu sebetulnya adalah seorang pengamat ternyata. Pengamat apa? Pengamat dunia sosial pendidikan. Nah ini yang sudah
telah mengalami berbagai macam hal analisa yang Kang Kusdian laksanakan. Saya akan bertanya terhadap Kang Kus. Kang Kus, bagaimana tentang dunia pengamatan panjenengan tentang dunia pendidikan atau kader bangsa Jawa ini sebetulnya bagaimana Kang Kus? Sebenarnya Ya, kemampuan anak-anak ini. kemampuan anak-anak ini terutama ya kita hidup di Jawa ya terutama Ya. sebenarnya kemampuan anak ini sangat hebat. Ya, Sangat hebat sekali. Tapi di dalam kemajuan melalui proses dengan pendidikan yang begitu biayanya mahal, ternyata itu tarafnya, indeksnya itu, nah, menurut saya itu kurang begitu mentok. mentok ya. Iya, kurang begitu mentok. Jadi dengan biaya yang besar hasilnya belum maksimal. Belum gitu ya? maksimal ya itu seperti Kang Jenggo bilang belum maksimal. Sampai pengen tahu. Ya contohnya apa Kang? Ya ini adanya produk-produk ya, misalkan produk itu adalah anak-anak itu tahu, misalkan belum pernah itu dengan inovatif untuk menciptakan sendiri, misalkan ini dengan kata merek aja di Indonesia itu belum pernah klaim Ya. mempunyai merek. Salah satunya ya yang paling ringan aja itu adalah mobil Toyota. Ya Toyota ya. Itu sebenarnya benar-benar pencipta merek itu adalah orang Jawa yang bahkan Jawa Timur ini. Ya Jawa Timur. Sampai tahu nggak Surabaya? Sebenarnya Toyota itu adalah toyo itu adalah air. Lah karena ditanya, oh Toyota. Toyota gitu ya. Iya. Ya, ini adalah ya terus sekalian. Ini ternyata merek Toyota itu adalah berasal dari bahasa Surabaya. Surabaya. Ya oke, apalagi Kang Kus? Ya itu kan kaitannya ini bahkan boleh tadi nyebut merek-merek boleh kan? Ya, Karena boleh saja, ini ngapain berkaitan dengan apa itu? Anggap saja nanti Toyota bisa endorse ke Tritaringan ya. Iya, karena apa? Toyota itu di Indonesia terutama memakai dengan bahasa Kijang. Iya kan? Kijang. Sedangkan di luar sana bukan Kijang namanya. Nah saya apa Kang Kus? Dari Kijang itu adalah saya mengamati. Ya. Sampai tanya kan tadi, Kang Kus adalah seorang pengamat juga kan gitu Ya. kan. Kijang adalah suatu bentuk kerjasama. Ya namanya Kijang itu adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang. Wah, kalau terjadi kerjasama Indonesia dan Jepang itu Kijang ya. Iya. Tapi kalau terjadi kita selalu ingin beli dan tidak mampu adalah kijang-kijang ya. Itu benar. Ya. Makanya dari itu biasanya dengan kata itu kalau diulang itu cenderung muncul dari karakter Jawanya itu muncul Objek penderita. penderita. Benar. Kang Jenggo lebih paham karena apa? Seorang bisa dikatakan penjenengan itu saya sudah lama mengamati penjenengan juga, maka dari itu saya juga kaget ini tadi. Saya sedang santai tidur sampai bangunkan ternyata diajak podcast ya itu. Ya. Mungkin apalagi yang perlu ditanyakan mumpung saya hadir di tengah-tengah. Monggo kopi nih Kang Kus. Oh gitu ya? Iya, silakan ngopi. Siap. Kita ngopi dulu Lur ya. Sambil ngopi ya. Ini kopinya hitam ya, hitam di luar, hitam di dalam. Boleh. Pekat di luar, Saya pekat di icip dalam. dulu, ini bahasa saya icip. Saya icip Ya. itu ditilii. Ditilii. Kalau ada orang sakit ditilii itu namanya tilik orang sakit itu dilihat. Dilihat, Iya ya. toh, jenguk. Tapi kalau namanya makanan atau minuman namanya ditilii, diicip. Ya. Iya. Lah ini yang kasihan ini saya. Ya. Ini namanya kopi. Ya. Yang menderita itu tetap kopi, Kang. Ya. Karena apa? Orang minum kopi ini alih perhatian tidak apa-apa ya Nggak ke apa-apa. kopi ya. Karena yang kita nikmati sehari-hari adalah kopi. Ya. Mengapa kopi ini bila mana kurang gula kopinya yang disalahkan, kopinya pahit. Ya. Berarti kemanisan, kebanyakan gula, kopinya kemanisan. Ya semacam ini. Ya. Ini orangnya atau kopinya yang sebenarnya yang salah. Ya. Dan ini adalah satu bentuk bahwasanya di Jawa itu adalah apa ya, kepemimpinan atau leadership itu sangat mendukung. Sebetulnya kopi itu adalah sebagai leadership daripada gula ya. Ya, dalam satu cangkir kalau kopi dan gula diaduk, Dicampur. Karena warna yang dominan adalah hitam.
Iya. Ini mungkin demikian ya Gus ya. Iya. Terus ya Gus, apalagi yang bisa dicontohkan tentang kata-kata bahasa Jawa ya, atau bahasa Jawa kalimat Jawa yang sebetulnya itu sangat pantas sekali. Misalnya tadi seperti Toyota, Oh, seperti iya. ya, apa yang ada lagi yang Gus? Ini berkaitan dengan itu tadi kan hubungannya dengan pendidikan juga. Ini masih saya sangat mengamati sekali ya. Ini maaf, saya agak batuk dikit nih Kang, karena Ya, kondisi cuaca. Saya sering di luar Kang. ya dan belum dan yang pasti belum ada ide sobat batuk kan? Iya betul. Betul. Ya, iya nanti ya. Kalau saya itu terinspirasi dengan apa itu obat yang saya kira yang herba sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan nanti ada. Ini Kang, berkaitan dengan pendidikan, terutama apa itu produktivitas mengenai salah satu produk dan merek itu tadi, ada yang satu yang belum saya ungkapkan tadi. Ya, Termasuk sejak dulu Kang, saya mengenal kunci Kang. iya. Mengenal kunci begitu saya itu mengenal kunci, begitu saya mulai ingat. Nah, itu adalah mengapa Indonesia sendiri membuat suatu apa itu merek atau apa yang hubungannya dengan tradisional atau Indonesia sendiri punya, ya, istilahnya klaimnya kan made in Indonesia gitu kan ya, seharusnya seperti itu. Tapi sampai sekarang Kang, saya mengamati salah satu contoh adalah kunci Inggris Kang. Ya, made in China. Made in China itu ya. Iya. Padahal made in China, tapi kenapa sampai sekarang dikatakan kunci Inggris? Padahal kalau yang saya amati dengan ini ada penemuan menurut saya loh ya, penemuan seharusnya kunci ini ada beberapa fungsi. Ya. Salah satunya buat kesehatan, juga buat sayur-sayuran. Iya. Apa itu adalah kunci yang ada di kebun. Wah, tanaman kunci ya. Iya, itu padahal iya. Tanaman herba itu. Herba juga bagus. Jadi itu bisa. Jadi kita adalah apa itu mengatakan produk kunci. Ya, mengapa kita harus kunci Inggris, kunci letter T atau kunci kembang dan macam-macam itu ya. Coba kita menciptakan kunci untuk sayuran dan kunci untuk kesehatan herbal. Ini kunci Jawa ya, kuncinya Jawa. Iya, makanya kunci Jawa. itu. Oke. Kembali ke situ ya. Ya. Nanti masih banyak lagi, monggo. Oke, sedulur sekalian, itu tadi obrolan dan Angkus. Ini masih ada satu yang ingin saya tanyakan terhadap Angkus sebetulnya sedulur. Yakni adalah bagaimana tentang sampah. Sampah saat ini memang menjadi masalah. Bahkan kalau di Ponorogo, sampah itu juga sudah terkondisikan, tapi sementara ya. Dan ini bagaimana tentang sampah ini Angkus? Saya mohon pendapat Angkus tentang sampah. Ini hubungannya dengan pengamatan juga ini menurut saya kata sampah. Sebenarnya masalah sampah yang sampai sekarang itu bisa dikatakan menggunung, tumpah ruah sampai ya namanya sampah itu kan. Kuncinya hanya satu, pakai kata kunci juga ini. Ya pakai kunci ya. Ya pakai kata kunci Ya, juga. betul. Sebenarnya mudah menurut saya. Masalahnya ini menurut saya adalah dengan pengamatan itu adalah munculkan inspirasi dunia. Menurut saya. Monggo nanti mencermati penjenengan. Ya bagaimana teman-teman lain nanti ya. Teman lain yang sudah berbeda lagi di kolom komentar. Monggo nanti komentar kata Kang Kus yang mempunyai suatu inspirasi dunia ya istilahnya. Ya ini masalah sampah kuncinya hanya satu. Jangan banyak-banyak uang. Iya, jangan banyak uang apa sih ya? Iya. Kenapa Angkus kok? Loh, begini. Uang itu kalau banyak itu menimbulkan sampah. Wah, gitu ya. Iya. Karena sampah itu berasal dari uang juga ya. Jelas. Mengapa nggak seperti itu? Karena kita salah satu contoh aja ya. Ini adalah banyak uang. Otomatis kita bisa membuat orang itu akan lupa diri dan nggak sadar diri bahwa
uang kita banyak untuk membeli semua apa saja keinginan. Padahal manusia itu setiap keinginan itu pasti akan berapa kali, berapa kali akan dikalikan lagi, misalkan ya 10 kali keinginan lagi kalau banyak uang. Tapi contoh satu, dan kalau uang itu menciptakan sampah-sampah. Iya, yang jelas misalkan uang itu kita belikan makanan. Ya. Itu untuk pribadi saja, melebarnya yang pribadi aja. Itu juga menimbulkan sampah yang namanya itu kotoran. Kotoran ya. Iya. Ya. Tapi kalau uang itu sedikit, bisa untuk membeli suatu makanan yang sedikit, itu sampahnya kan juga Sedikit. Nah, itu salah satu contoh. Ini sampah dari limbah manusia BAB benar, atau bentuk sampah-sampah bungkusnya juga sampah. Ya, jadi itu sampah. tadi. Misalkan kita membeli mempunyai uang sedikit, membeli makanan sedikit, otomatis bungkusnya juga sedikit, termasuk plastik, yaitu wadahnya bungkus makanan itu tadi. Itu kan juga sedikit. Dan penanganannya juga mudah. Tapi kalau banyak uang, kita poya-poya dengan orang yang banyak, otomatis ya itu tadi menimbulkan sampah-sampah yang jadi pada akhirnya sampah itu menurut Kang Bos, untuk mengefektifkan sampah jangan banyak uang, berarti kita diharuskan untuk menjadi pemalas yang lebih bener itu ya. Kayak saya sampean, saya walaupun gelumbruk itu bisa saya klaim sendiri saya sebagai pemalas, karena pemalas itu bisa menginspiratif dunia. Iya. Inspirasi dunia itu dari pemalas ya. Pemalas. Contohnya apa? Contohnya? Ya begini. Kita merenung. Kita Kelumbrak-kelumbruk. Pada akhirnya kita malas kemana-mana. Malas kemana-mana, bisa terinspiratif. Iya kan? Ya. Yang akhirnya inspirasi ini, contoh, saya kok malas untuk jalan. Kita ada Grab. Ya kan? Ya. Ada Grab. Kita mau masak juga malas. Tapi ada Grab Food. Iya, itu kan. Kita mau beli baju, mau ke mall juga malas. Munculnya pasar online. Ada si Shopee, Lazada, ada yang lainnya. Dan nanti bisa Lazada, Shopee juga iklannya kita. Ini harapan kita. Harapan itu. Dur mulu ya kan coba loro. Karena inspirasi itu karena biasa orang itu kalau nggak menghayal, itu nggak punya khayalan atau mungkin mimpi, ya itu dengan adanya orang pemalas itu nggak akan maju. Iya. Karena ini inspirasi dunia loh Kang, saya ini. Karena malas itu menjadi inspirator dunia. Inspirator dunia. Mungkin ketika kita kelumbrak-kelumbruk itu ada teropong dari langit yang menuju kita yang dikabarkan dunia. Kalau pemalas apa? Ya itu tadi. Itu misalkan itu datang dari langit ada sorotan, misalkan ada sorotan baca itu. Orang pemalas itulah yang pencetusnya untuk membuat inspirasi yang benar-benar. Ya kan? Ya. Terus ada lagi Kang, itu juga menekan, benar-benar menekan timbulnya apa saja yang membuat orang itu akan lupa diri. Misalkan begini, orang pemalas itu mau keluar aja susah loh Kang. Ya. Karena malas itu tadi. Tapi bisa mengirit juga. Misalkan kita punya mobil, tapi kita malas. Satu, pengiritan BBM, ya kan? Nggak perlu mobil lagi karena kita malas buat apa? Ya kan itu. Lur ya, obrolan kita dengan Kang Kusdian selaku pelawak atau komedian yang ada di Ponorogo. Saya rada horor titik. Rapopo niki. Jadi ini adalah satu bentuk obrolan kita dan ini jangan cermati sebagai hal keseriusan karena ini hanyalah sebatas guyonan untuk menghibur panjenengan. Kami mohon maaf ya kalau nanti ada hal yang menyinggung perasaan panjenengan, juga ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tujuan kami hanyalah untuk menghibur dan mengajak Anda tertawa. Tertawa juga menjadi seperti pemalas. Kayak pemalas karena inspirator dunia. Ini kuncinya loh Kang ini. Jadi kuncinya adalah tertawa, malas menjadi inspirator dunia. Makasih teman-teman sekalian, makasih Kang Kus ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dan akhirnya salam budaya, salam rahayu, salam waras.